Apa kabar anak-anak? Bertemu kembali ya sayang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini hari Kamis tanggal 17 September tahun 2020. Kita belajar kembali ya sayang ya. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan belajar tematik. Siap ya? Oke, muatan pembelajarannya adalah Bahasa Indonesia dan IPS. Kompetensi dasar yang ingin dicapai adalah 3.4, menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. Yang kedua, mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Tujuan pembelajarannya, dengan mengamati gambar, siswa mampu membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan tepat. 2. Dengan mengamati gambar, siswa mampu membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara dengan benar. Yang ketiga, dengan mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, pantai, serta pemanfaatan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Baik, yang pertama untuk membuat pertanyaan, jadi ada syaratnya pertanyaan yang baik adalah dari sini ya sayang ya. Yang pertama sesuai dengan topik. Yang kedua, antar pertanyaan berkesinambungan. Jadi pertanyaan yang satu dengan pertanyaan yang lain itu berkesinambungan atau nyambung. Bahasanya benar. Pertanyaan fokus atau tepat sasaran. Diawali dengan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya, menggali lebih banyak informasi. Dan yang tak kalah penting, jawabannya bukan iya dan tidak. Seperti itu pertanyaan yang baik. Oke, kita akan berlatih membuat kalimat pertanyaan dari sebuah gambar. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang poster ya. Kali ini Bu Ana menampilkan poster, sebuah poster ini. Coba kita buat kalimatannya dari poster ini. Contoh ya. Apa yang terbayang di pikiran anak-anak ketika melihat poster ini? Pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, mengapa bisa terjadi gambar di sebelah kiri dan mengapa bisa terjadi gambar yang di sebelah kanan? Pertanyaan kedua. Pertanyaan yang ketiga, itu dulu ya sayang ya, latihannya 2 pertanyaan saja karena jawabannya panjang. Jadi pertanyaan yang pertama, apa yang terbayang di pikiran anak-anak ketika melihat poster ini? Ya, kita bisa jelaskan ya, tadi kata tanyanya adalah apa. Gitu. Ini gambar apa sayang? Gambar permukaan bumi. Jadi bumi itu bentuknya bundar seperti bola. Bumi itu seperti bola ya. Kemudian ada di dalam genggaman tangan. Jadi di tangan gitu ya. Jadi intinya bumi itu ada di tangan kita. Seperti apa maksudnya? Ya, kitalah yang bertanggung jawab keadaan bumi. Bumi akan menjadi seperti gambar yang di sebelah kiri dan yang seperti yang di sebelah kanan gitu ya. Jadi ketika kita merawat bumi dengan sebaik-baiknya, yaitu kita menanam pohon, menjaga kelestarian lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, tidak mendebang pohon sembarangan gitu ya, maka yang akan terjadi adalah bumi yang warnanya cerah gitu ya, biru, tanamannya warnanya hijau, udaranya bersih, burung-burung tumbuh, warnanya lautannya biru, pohonnya tumbuh dengan kuat gitu ya. Ketika kita sedangkan gambar yang di sebelah kiri menjelaskan, kita bisa jelaskan bahwa ketika kita tidak merawat bumi dengan baik, maka yang terjadi adalah keadaan bumi yang seperti ini ya sayang ya. Tanahnya pecah-pecah, tanaman tidak tumbuh, asap di mana-mana, warnanya gersang seperti ini ya, coklat seperti itu ya. Pohon pun tidak tumbuh, nah, itu ya yang terjadi. Menjawab pertanyaan 1 dan 2 secara langsung ya. Mengapa sebelah
kiri bisa terjadi karena manusia tidak menjaga bumi dengan baik. Mengapa yang sebelah kanan bisa terjadi? Karena manusia merawat bumi dengan baik, peduli terhadap lingkungan. Seperti itu. Kemudian sekarang anak-anak berlatih membuat kalimat tanya. Buatlah 5 kalimat tanya dari gambar di bawah ini. Jadi ini adalah gambar, yang pertama adalah pantai, yang kedua adalah ini adalah sawah yang tumbuh di genangan air. Jadi sawah namanya sistem ninapadi ya anak-anak ya. Jadi sawahnya di genangan air, di airnya ini bisa tumbuh ikan. Jadi bisa panen padi dan panen beras dan ikan. Yang ketiga gambar pegunungan. Silakan buat dari 3 gambar ini 5 pertanyaan. Selanjutnya kita akan belajar tadi sudah menyambung dari kalimat tanyanya anak-anak tadi, itu adalah bentuk bentang alam atau kenampakan alam yang ada di bumi, gitu ya. Bentang alam yang pertama adalah dataran tinggi. Permukaan bumi berupa daratan yang luas dan berada pada ketinggian 200 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Jadi dataran tinggi. Dataran tinggi, permukaan bumi berupa darat, karena permukaan bumi ada yang darat dan laut. Nah, sedangkan dataran tinggi adalah daratan yang memiliki ketinggian tertentu, yaitu 200 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Bentuknya seperti ini ya, dataran tinggi. Di dataran tinggi, orang-orang bisa memanfaatkan untuk perkebunan dan peternakan. Perkebunannya misalnya teh, kopi, kina, dan lain sebagainya. Kemudian di dataran tinggi pun bisa digunakan untuk sebagai objek wisata. Gitu. Yang selanjutnya adalah dataran rendah, yaitu permukaan bumi berupa daratan yang luas dan berada pada ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Ya, seperti ini sayang. Ini contoh daratan, contoh dataran rendah di sawah gitu ya. Di dataran rendah, pekerjaan yang mata pencaharian yang bisa dilakukan adalah misalnya bertani, kemudian berkebun, ada lagi juga perindustrian gitu ya. Kemudian bentang alam yang ketiga adalah pantai, daratan yang berbatasan langsung dengan laut gitu ya. Biasanya di pantai itu ada pasirnya, jadi dia adalah batas laut dengan darat, namanya pantai. Nah, ini adalah gambar pantai dengan tebingnya yang curam, seperti itu. Kemudian yang ini adalah pantai yang landai aja gitu ya. Jadi ini ada pasirnya, ada perairannya, dan ini sebelah sananya adalah laut gitu ya. Ini juga, ini daratan, laut. Jadi yang berbatasan langsung dengan laut namanya pantai. Biasa digunakan untuk objek wisata, apalagi untuk pekerjaan nelayan juga. Satunya lagi petani garam ya di pantai, seperti itu. Itu anak-anak yang bisa Bu Ana sampaikan pada pembelajaran hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian mudah-mudahan kita dapat menjaga bumi dengan baik, kemudian kita bisa mengoptimalkan bentang alam yang sudah Allah ciptakan kepada kita gitu ya, jadi dataran tinggi, dataran rendah, pantai, seperti itu. Oke, kita akhiri dengan doa penutup pembelajaran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.